Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Veronica dengan nomor NPM 21110111116. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pada karya tulis ilmiah. Kemampuan berbahasa ilmiah mahasiswa merupakan salah satu tujuan utama pendidikan tinggi. Melalui mata kuliah Bahasa Indonesia, diharapkan kemampuan berbahasa ilmiah mahasiswa semakin meningkat dan bertambah terutama dalam bahasa tulis. Meskipun mahasiswa telah mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, sering dijumpai kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia baik pada tuturan resmi maupun pada karya tulis ilmiah, yang disebabkan kurangnya komunikatif dalam penyampaiannya baik secara lisan maupun tulisan. Maka dari itu, pentingnya bahasa dalam penulisan karya tulis ilmiah. Menurut Keraf, kemampuan menulis tidak akan terbentuk hanya dengan kemampuan berbahasa saja, tetapi perlu didukung pula oleh kemampuan bernalar dan pengetahuan tentang dasar-dasar retorika. Harapan agar pengajaran bahasa Indonesia tidak hanya berhenti pada pencapaian literat dalam pengertian melek huruf saja, tetapi harus pula mencapai literat yang lebih tinggi, yakni mahir wacana. Berkaitan dengan literat, Ahadiyah juga berpendapat, kemampuan merenungkan, mengolah, dan menanggapi gagasan secara logis, kritis, analitis, serta kemampuan mengomunikasikannya melalui bahasa tulis secara jernih dan kreatif. Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran menulis lebih diarahkan kepada proses berpikir kritis analitis atau pencapaian literat. Hal-hal penting dalam karya tulis ilmiah mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga, rujukan dalam karya tulis ilmiah. Serta yang keempat, penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah harus mengacu kepada kaidah penulisan yang benar. Kaidah penulisan ini antara lain terdiri atas kaidah kebahasaan dan ejaan. Kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan antara lain kaidah pemilihan dan penggunaan kata atau diksi, penyusunan kalimat, dan penyusunan alinea. Adapun kaidah ejaan yang perlu diperhatikan antara lain penulisan huruf, penulisan kata, penulisan angka dalam pengbilangan, penulisan singkatan dan akronim, penulisan unsur-unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Kedua kaidah penulisan di atas harus ditaati oleh penulis sebab jika dilanggar akan memengaruhi nilai sistematis pada karya tulis yang dihasilkan. Yang kedua yaitu penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Penyintesisan yaitu tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat, atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan disusunnya. Kegiatan ini perlu dilakukan penulis untuk mengembangkan atau mendukung tulisannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis dalam penyintesisan bisa dilihat sebagai berikut. Hal yang pertama yaitu membaca tulisan orang lain baik yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, tabloid, maupun internet yang bertemali dengan topik yang akan digarapnya. Yang kedua, mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari berbagai sumber yang bertemali dengan topik bahasan. Ketiga, mengumpulkan berbagai catatan tersebut dalam catatan atau ditulis atau juga diketik di komputer dengan file tertentu. 4. Mengelompokkan berbagai informasi tersebut berdasarkan sub-sub topik bahasan. 5. Mensortir dan mengurutkan berbagai informasi tersebut sesuai dengan peta pikir atau kerangka tulisan yang akan disusun. Yang keenam yaitu menciptakan pengetahuan baru melalui pemaduan beberapa bahan bacaan dari penulis lainnya dalam bentuk paragraf. Selanjutnya yang ketiga yaitu perujukan dalam karya tulis ilmiah. Perujukan pengutipan ini penting bagi para penulis karangan ilmiah. Seorang penulis yang mengutip pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya
bisa dikategorikan plagiarisme atau tindakan penjiplakan. Rujukan dalam karya tulis ilmiah bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung yaitu pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli tanpa merubahnya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Untuk penjelasan kutipan langsung yaitu kutipan langsung secara mekanisme memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama yaitu kutipan terintegrasi dengan teks. Selanjutnya, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Lalu, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi, serta mencantumkan sumber referensi. Lalu, untuk kutipan yang lebih dari 4 baris, bisa ditulis penulisannya seperti sebagai berikut. Yang A, kutipan dipisahkan dari teks utama. B, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. C, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Yang kedua yaitu kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis penulisannya yaitu A, terintegrasi dengan teks utama. B, tidak diapit oleh tanda kutip. C, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi dan seterusnya. D, mencantumkan sumber kutipan. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Perujukan dengan menggunakan catatan kaki atau footnote. Yang kedua, perujukan dengan menggunakan catatan akhir atau endnotes. Yang ketiga, perujukan dengan menggunakan tanda kurung body notes. Penjelasan terdapat dalam materi kutipan pada halaman sebelumnya. Catatan kaki biasanya berfungsi sebagai penunjang fakta, konsep, dan gagasan. Selain itu, catatan kaki digunakan juga untuk menjelaskan istilah. Hal-hal yang perlu ditulis dalam catatan kaki adalah nama pengarang, judul karangan, data publikasi, dan nomor halaman. Tata cara penulisan catatan kaki adalah sebagai berikut. A. Catatan kaki diletakkan di bawah halaman tempat nomor catatan kaki. B. Dipisahkan dengan garis putus-putus sebanyak 14 pukulan. C. Garis tersebut berjarak 2 spasi dari teks. D. Nomor catatan kaki yang pertama berjarak 2 spasi dari garis. E. Antar kalimat dalam satu catatan kaki ditulis 1 spasi. F. Antar catatan kaki ditulis 2 spasi. G. Catatan kaki perlu diurutkan setiap bab. H. Dalam teks, nomor ditulis pada huruf terakhir dengan menaikkan setengah spasi. Singkatan-singkatan yang digunakan dalam catatan kaki adalah sebagai berikut. A. Ibid dari kata ibidem, artinya sama dengan sebelumnya. Ibid dipakai untuk menyatakan bahwa kutipan itu diambil dari sumber dan halaman yang sama dengan data yang telah dicantumkan dengan lengkap sebelum kutipan tersebut. Jadi, antara kutipan itu dengan kutipan sebelumnya tidak ada sumber lain dan bila halamannya saja yang berbeda. B. Lokcit dari loko citato, artinya pada tempat yang sama dengan sumber yang telah mendahulunya. Begitu pula halamannya sama, hanya telah diselingi sumber lain. C. Opcit dari opere citato, artinya karya yang telah dikutip terlebih dahulu. Singkatan ini digunakan jika sumber kutipan sama dengan sumber kutipan sebelumnya, tetapi sudah diselingi sumber lain. Halaman yang dikutip berbeda dari halaman kutipan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Daftar pustaka yang dicantumkan ke dalam karya tulis ilmiah perlu ditulis sesuai dengan kaidah. Penulisan daftar pustaka bergantung pada sumber bahan yang dijadikan rujukan. Nah, untuk unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yang bersumber dari buku dapat
ditulis secara berurutan seperti di bawah ini. Yang A, nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. B, tahun terbit. C, judul dan subjudul ditulis dengan huruf miring. D, kota tempat penerbitan. Dan E, nama penerbit. Tata cara penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah terdiri atas berbagai macam, yaitu sistem Harvard, Vancouver, dan alfabetis. Di bawah ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Yang A, rujukan yang bersumber dari buku yang ditulis oleh seorang penulis. Jika nama penulis lebih dari satu kata, dibalik susunannya dan diantarai dengan tanda koma. Begitu pula nama yang terdiri atas 3 suku kata. Maka kata yang terakhir diletakkan di depan. Kata kedua dan ketiga pada nama penulis boleh ditulis penuh dan boleh disingkat dan penulisannya harus ajek. Yang B, rujukan yang bersumber dari satu buku dan ditulis oleh 2 orang penulis, semua nama dicantumkan. Apabila satu judul buku ditulis 3 orang atau lebih, ada yang berpendapat cukup mencantumkan nama penulis utama yang dibalik susunannya dan ditambah singkatan DKK di belakangnya. C, rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel dan ada editornya. Rujukan demikian tinggal menambahkan kata ed jika editornya seorang atau eds jika editornya banyak, di dalam kurung di depan nama pengarang. Yang D, rujukan dari artikel dalam jurnal. Jurnal artikel dicetak tegas. Awal tiap kata ditulis dengan huruf kapital, nama jurnal ditulis dengan cetak miring, dan setiap huruf awal dari setiap kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata hubung. E, rujukan dari koran yang diketahui penulisannya ditulis biasa seperti penulisan yang sumbernya dari buku. Tahun, tanggal, dan bulan ditulis setelah nama koran, sedangkan judul artikel ditulis dengan huruf besar kecil, dicetak miring dan diikuti nomor halaman. F, rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut. Rujukan ini ditulis dengan mencantumkan nama lembaga sebagai pengarang dan sebagai penanggung jawab. Penulisan unsur-unsur lainnya sama dengan penulisan daftar pustaka sebelumnya. G, rujukan dari karya terjemahan ialah dengan menulis nama pengarang asli paling depan, kemudian nama penerjemah ditulis setelah judul terjemahan. H, rujukan skripsi, tesis, dan disertasi. Judul skripsi, tesis, dan disertasi diikuti pernyataan skripsi, tesis, dan disertasi tidak diterbitkan. Kemudian nama kota tempat perguruan tinggi itu, nama fakultas, dan nama lembaga. I, rujukan berupa makalah yang disajikan. Pada rujukan ini ditulis pernyataan makalah, disajikan dalam titik-titik, nama pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat penyelenggaraan, tanggal, bulan, dan tahun penyelenggaraan kegiatan. Yang terakhir J, yaitu rujukan dari internet. Judul tulisan yang dicetak miring diikuti tulisan online dalam kurung, diikuti alamat sumber rujukan, dan ditulis tanggal pengaksesan. Kedua komponen ini ditulis di dalam kurung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan penulisan dan kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.